بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، ikhwani fillah, a'azzallahu wa iyyakum. Kita masih membahas terkait dengan berkah atau keberkahan. Bagaimana kita memperoleh keberkahan dalam kehidupan kita? Apa saja hal-hal yang bisa mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita, dan kita juga akan membahas atau menyinggung sedikit terkait dengan hal-hal yang dianggap berkah namun sebetulnya tidak mendatangkan keberkahan. Ikhwani fillah, azzalallahu wa iyyakum, di antara perbuatan amalan yang mendatangkan keberkahan di dalam kehidupan kita, di antaranya adalah membaca, mentadabburi dan mengamalkan Al-Quran. Membaca, mengamalkan dan mentadabburi Al-Quran merupakan sebab turunnya keberkahan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Sad ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitabun, ini adalah kitab, yakni Al-Quranul Karim. Anzalnahu ilaika, yang kami turunkan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubarakun, Allah menyebut Al-Quran sebagai kitab mubarak, yang penuh dengan barokah, yang berlimpah keberkahannya. Liyadabbaru ayatih, untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Untuk ditadabburi, dihayati, difahami, dikaji ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan menjadi peringatan bagi orang-orang yang berakal. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ketika mengomentari ayat ini, beliau berkata, fa innahu bitadabbur fi wa ta'ammul li ma'ani wa i'adatil fikri fiha marratan ba'da marrah tudrak barakatuhu atau tudrik barakatahu wa khairahu. Dengan memahami ayat-ayatnya, wa ta'ammul, menghayati isinya, wa i'adatil fikri fiha marratan ba'da marrah, menghayati, membaca dengan berulang-ulang. Dengan itu engkau akan mendapatkan keberkahan Al-Quran, kebaikan Al-Quran. Maka siapa yang ingin hidupnya barakah, jadikan Al-Quran sebagai bacaan yang rutin dia baca, dan fahami maknanya serta amalkan.
Dari situ keberkahan Al-Quran akan menyelimuti kehidupan kita. Siapa yang rumah tangganya ingin barakah, penghuni-penghuninya hendaknya dekat dengan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, akrab dengan Al-Quran. Allah Azza wa Jalla menjadikan Al-Quran mubarakun, yang diberkahi. Kenapa kehidupan kita jauh dari keberkahan? Karena Al-Quran kita tinggalkan, Al-Quran kita abaikan. Di rumah kita mungkin ada 5, 6 Al-Quran, tapi tidak tersentuh. Kalaupun disentuh hanya 10-15 menit. Itu pun ngantuk-ngantukan. Lalu kita pengen hidup barakah, kita pengen hidup tenang. Yang disentuh adalah gadget kita. Dibuka bukan Quran, Quran sebentar-sebentar tok. Yang banyak yang dibaca berita-berita la yanfa, yang tidak bermanfaat. Entah berita entertain, berita politik, berita olahraga, itu bisa membaca dengan menghabiskan waktu luar biasa. Quran sebentar. Bacanya pun tidak sambil tadabbur. Baca sambil males-malesan, ya. Itu pun nanti diganggu dengan apa? HP yang berbunyi. HP yang berbunyi, ngobrol dengan yang lain. Jauh kita dari kehidupan Al-Quran. Dari Al-Quran jangan berharapkan keberkahan dalam kehidupan kita. Ya. Mahiyal barakah. Kita sudah jelaskan apa itu keberkahan. Keberkahan itu adalah kebaikan yang banyak. Kita ingin hidup kita mendapatkan kebaikan, akrablah dengan Al-Quran. Dan keberkahan Al-Quran ini sekali lagi sebagaimana Allah firmankan dan juga dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka hidup dengan Al-Quran. Hidup dengan Al-Quran dengan cara apa? Membacanya, mentadabburi isinya, dan mengamalkan tuntunannya. Keberkahan Al-Quran tidak akan bisa kita dapatkan hanya dengan dipajang di rumah kita, atau ayat-ayatnya dipajang di dinding-dinding kita. Itu tidak akan memberikan keberkahan. Dindingnya penuh dengan ayat-ayat Allah, namun ayat-ayat tersebut hanya berada di dinding, tidak disimpan di dalam hatinya, tidak menjadi peringatan bagi kehidupannya, maka tidak akan barokah. Apalagi hanya dijadikan jimat, tidak dibocor, dijadikan jimat. Hilang, kita kehilangan keberkahan karena salah satunya kita jauh dari sumber keberkahan, yaitu Al-Quranul Karim. Dan inilah yang patut kita kembalikan dalam kehidupan kita, yaitu Al-Quranul Karim. Mengembalikan itu apa? Kita kembalikan Quran pada kedudukannya. Untuk apa Allah turunkan? Begitu berkahnya Al-Quranul Karim. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Demikian pula baginda Muhammad SAW bersabda, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Al-Quran itu akan datang di hari kiamat. Dia bisa memberikan syafaat bagi pemiliknya,
bagi pembacanya. Syafi'an, Al-Quran akan memberi syafaat kepada siapa? Sahibuhu, kepada sahibul Quran. Siapa sahibul Quran? Sahib itu artinya teman akrab. Dalam bahasa Arab, teman yang selalu menyertai kita itu sahib. Kalau di daerah sini sudah akrab ucapan sahib. Hada sahibi, iki sahib ana iki. Maksudnya sahib itu apa? Orang dekat. Istilah sahib ini dipakai di dalam hadis sahibul Quran. Siapa yang layak disebut sahibul Quran? Orang yang senantiasa menjadikan Quran sebagai teman akrabnya. Teman di sini bukan makhluk ya. Nanti dikatakan ustadznya bilang Quran itu makhluk, ya, dah benar. Artinya apa? Sebagai sesuatu yang akrab dengannya, senantiasa bersamanya, dimanapun dia pergi, disertai dengan Al-Quran, menjadi tempat hatinya berlabuh, ada kesumpekan membaca Al-Quran. Ingin dapat hidayah membaca Al-Quran, waktu kosong membaca Al-Quran, itu sahibul Quran namanya. Dan dia akrab mentadaburi, tidak hanya membaca. Membaca itu fadilahnya besar. Orang yang membaca tanpa mentadaburi diberi pahala oleh Allah. Maka Nabi SAW bersabda, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca satu huruf saja, dia mendapatkan 10 kebaikan. Satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Kita membaca saja 10 kebaikan kita dapatkan. Namun jangan berhenti pada taraf membaca. Karena Al-Quran seperti di dalam surat Sad, liyadabbaru, diturunkan untuk ditadaburi, dijadikan sebagai peringatan, sebagai penuntun bagi orang-orang yang berakal. Sahibul Quran, kalau dia akrab dengan Al-Quran, Allah akan menjadikan Qurannya itu, bacaan Qurannya, memberi syafaat di hari kiamat. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, Iqra'u az-Zahrawain, Al-Baqarah wa surat Al-Imran. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kita secara khusus untuk membaca, menghafal 2 surat, Al-Baqarah dan Al-Imran, yang disebut dengan surah Az-Zahrawain, yang nanti di hari kiamat, 2 surat itu akan memberikan naungan di hari kiamat. Kepada siapa? Orang-orang yang membaca, menghafal, memahami dan mengamalkan. Surat Al-Baqarah itu banyak perintahnya, banyak kandungan hukumnya. Kemudian Nabi setelah itu menyebutkan surat Al-Baqarah secara spesifik, lebih khusus lagi. Iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah. Bacalah di sini adalah membaca dengan menghafal. Artinya pelajari surat Al-Baqarah. Bacalah berulang-ulang, pelajari. Fa inna akhdaha barakah. Karena memiliki surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah berada di kepala kita, di hati kita, itu kata Nabi barakah. Kalau surat Al-Baqarah saja itu membawa keberkahan, apalagi kalau orang itu menghafal 30 juz. Dan luar biasa ikhwani fillah, antum harus menyadari Quran itu apa? Kalamullah, firman-Nya Allah. Al-Quran itu wahyu yang Allah turunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah yang lebih mulia, yang lebih bernilai daripada wahyu yang Allah turunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka orang yang diberi hidayah, diberi karunia, dia mampu menghafal Al-Quran,
dan mengamalkan Al-Quran seolah-olah dia diberi bagian dari nubuwah, kenabian, tapi tidak bisa menjadi seorang nabi. Karena itulah bahan kenabian, itulah yang Allah turunkan kepada Nabi, Al-Quranul Karim. Allah pasti akan menjaga selama orang yang mengambil Al-Quran, menghafal Al-Quran, dia jadikan Al-Quran sebagai tuntunannya. Tapi kalau orang menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, namun dia langgar tuntunannya, kehidupannya jauh dari tuntunan Al-Quran, bahkan perbuatannya bertentangan dengan Al-Quran, maka dia tidak layak disebut sahibul Quran, dan Qurannya tidak akan memberi manfaat. Quran akan memberi manfaat kepada kita, mendatangkan keberkahan tatkala kita menjadikan Al-Quranul Karim sebagai tuntunan dalam kehidupan kita. Ini ikhwani fillah azzallahu wa iyyakum, hal yang bisa mendatangkan keberkahan di dalam kehidupan kita, yaitu Al-Quran. Akrablah dengan Al-Quran, Pak. Mulai dikurangi, Pak. Kalaupun kita ingin membaca Al-Quran dari gadget kita, ya isi gadget kita dengan program Al-Quran, sehingga kita bisa membuka. Namun kalau kita bisa membaca Al-Quran dari mushaf, itu lebih utama, lebih baik daripada membaca Al-Quran dari gadget kita. Boleh, tidak mengapa kita membaca dari sini, tapi dari mushaf itu lebih baik. Di antara alasannya, karena yang namanya mushaf itu isinya hanya Al-Quran. Maka kita ketika membaca dari mushaf, kita sedang membaca Al-Quran. Dan mushaf Al-Quran ini tidak ada pengganggu-pengganggunya, tidak seperti gadget kita, Pak. Di gadget ini ada berbagai macam fitur, ada berbagai macam program. Termasuk gadget ini sebagai alat komunikasi. Kadang-kadang kita baru baca 1-2 ayat, karena tidak dimatikan notifikasinya, WA-nya keluar. Assalamualaikum, akhirnya Qur'annya ditinggal. Dijawab dulu WA-nya. Setelah dijawab, ternyata tidak cukup waalaikumsalam. Ya. Tak cukup hanya waalaikumsalam, tapi ngobrol. Banyak gangguannya. Dan itu salah satu perbuatan yang menunjukkan tidak beradab. Salah satu adab kita membaca Al-Quran, Pak, jangan dipotong dengan kegiatan-kegiatan yang tidak penting, yang tidak urgen, atau tidak ada kebutuhan. Kalau Anda sudah membuka mushaf, Anda ingin mendapatkan keberkahan, niatkan dan fokuskan. Anda sedang membaca kalamullah, Anda sedang membaca firman-Nya Allah, Anda sedang berkomunikasi dengan Allah, Allah sedang mendengarkan bacaan Anda. Tidak pantas kemudian baca Quran terkadang sambil ngobrol. Kalau tidak ngobrol, kadang-kadang ngobrolnya kebablasan, guyonan, padahal dia sedang membaca Al-Quran. Akhirnya Al-Quran tidak ada pengaruh. Yang lebih parah, baca Quran sambil lihat TV. Tidak bisa menggabungkan itu, Pak. Ya Allah. Maka Al-Quran tidak ada efeknya dalam kehidupan kita. Ikhwani fillah anzalallahu wa iyyakum. Kemudian hal yang mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Kita bisa mencari keberkahan, di antaranya selain Al-Quran adalah ad-du'a. Berdoa. Minta kepada Allah agar apa yang kita genggam diberkahi oleh Allah,
agar apa yang kita miliki diberkahi oleh Allah. Banyak sekali doa-doa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa-doa yang berisi keberkahan, yang isinya adalah memohonkan barakah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang-orang yang berada di Madinah dengan keberkahan, timbangan mereka dengan keberkahan, buah-buahannya dengan keberkahan, demikian pula dengan Mekah. Dan para sahabat itu kalau mereka baru panen buah, Pak, mereka datang kepada Rasulullah SAW minta doa barakah, minta doa, didoakan dengan apa? Keberkahan. Karena keberkahan ini ma'asyiral muslimin yang menghasilkan banyak kebaikan. Demikian pula kita mintalah kepada Allah keberkahan dalam semua yang kita miliki. Harta, mintalah keberkahan di dalamnya. Anak, mintalah keberkahan, ya Allah berkahi anak-anak kami. Semua yang kita miliki, ya Allah berkahi, ya Allah berkahi. Ketika kita makan, kita mohon keberkahan, Allahumma barik lana fima razaqtana. Bahkan bacaan bismillah ketika kita makan, itu salah satunya apa? Ngalap berkah. Agar makanan kita itu mendapatkan keberkahan dengan membaca bismillah. Dan itu cara kita mengusir syaitan, agar syaitan tidak ikut makan bareng dengan kita. Syaitan itu tidak akan makan makanan yang diberkahi oleh Allah. Yang hilang barokahnya syaitan masuk, Pak. Bismillah. Minta kepada Allah keberkahan dalam kehidupan kita. Nabi SAW pernah mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang mengabdi, melayani Rasulullah SAW selama 10 tahun. Ketika kecil dititipkan oleh ibunya, disuruh melayani baginda Muhammad SAW. Anas bin Malik kemudian dia dimintakan oleh ibunya doa. Kata beliau, kata Anas, qalat ummi, ibuku meminta kepada Nabi ya Rasulullah, Anas khadimuka ud'ullah lah. Ya Rasulullah, Anas ini pembantumu, berdoakan dia. Nabi sallam mendoakan. Ini doa ini bisa kita ambil, bisa kita baca, Pak. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, akthir, perbanyak hartanya. Jadi minta harta banyak boleh apa tidak? Boleh. Ya. Ya Allah, berikan harta kepada kami, limpahkan karuniamu. Boleh. Tapi nanti harus ada catatan, harus ditambahkan, Pak. Apa tambahnya? Berkah. Allahumma, Nabi mendoakan, Allahumma aktsir malahu, perbanyak hartanya. Wa waladahu, perbanyak anak keturunannya. Sehingga Anas bin Malik ini termasuk orang yang anak keturunannya itu sampai mencapai 100 lebih, Pak. Jadi anak dan cucu-cucunya banyak sekali. Berkat doanya Rasulullah. Kemudian setelah Nabi mendoakan banyak harta dan anak, Nabi SAW mendoakan apa? Wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, berkahilah semua yang engkau berikan kepada Anas bin Malik. Berarti berikan anak-anak yang berkah. Harta-harta yang barakah. Ini yang saya katakan, kalau minta harta yang banyak, tetap tambahkan keberkahan. Agar harta kita tidak membuat kita lalai dari mengingat Allah. Harta yang tidak barakah, salah satu cirinya adalah harta yang membuat kita lupa dengan Allah. Yang menjauhkan kita dari Allah. Semakin bertambah hartanya, semakin lupa dengan Allah. Bisa jadi hartanya tidak barakah.
Namun harta yang berkah, harta yang membuat kita ingat kepada Allah. Jadi sebab yang kedua di dalam kajian kita malam hari ini, bagaimana kita mendapatkan keberkahan? Banyak berdoa. Bolehkah kita berdoa dengan bahasa Indonesia? Ya, sangat boleh. Kalau kita tidak bisa mengungkapkan dengan bahasa Arab, dengan bahasa kita, Allah Azza wa Jalla memahami seluruh bahasa. Maka kita berdoa, ya Allah berkahi harta kami. Ya Allah berkahi pekerjaan kami. Ya Allah berkahi bisnis kami. Ya Allah berkahi kehidupan kami. Ya Allah berkahi anak-anak kami. Ya Allah turunkan keberkahan dalam ilmunya mereka. Berikan keberkahan dalam ilmunya mereka. Hartanya mereka. Barakah. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian satu lagi ikhwani fillah, a'azzallahu wa iyyakum, yang kita bahas pada malam hari ini, agar kita mendapatkan keberkahan, carilah harta. Ini terkait dengan harta, lebih spesifik, mengambil harta dengan cara yang halal. Mengambil harta atau mendapatkan harta dari jalur dan cara yang halal, itu barakah. Nabi SAW bersabda, "Faman ya'khudh malan bihaqqihi yubarak lahu fihi." Faman ya'khudh malan bihaqqihi yubarak lahu fihi. Siapa yang mendapatkan harta dengan benar, dengan cara yang benar, maka Allah akan berkahi. Dan siapa yang mendapatkan, menerima harta dengan jalan yang tidak benar, maka hartanya tidak akan diberkahi. Seperti apa kata Nabi? Kata Nabi, "Wa man ya'khudh malan bighairi haqqihi famathaluhu kamathalil ladzi ya'kul wa la yashba." Orang yang mendapatkan harta dari jalan yang tidak diberkahi seperti orang yang makan namun tidak kenyang-kenyang. Dan ini salah satu ciri hilangnya keberkahan. Orang kalau mencari harta, mendapatkan harta dengan cara yang haram, dia tidak akan pernah puas, tidak akan pernah qanaah, dan dia akan terus merasa haus, lapar, dahaga untuk selalu mendapatkan harta, dan dia tidak merasakan hartanya itu mengenyangkan dia. Maka hati-hati dalam mencari harta. Carilah harta dengan cara yang halal. Pastikan sumber penghasilan kita sumbernya halal. Kalau jual beli yang halal, barangnya halal, caranya juga halal. Kalau barangnya halal, caranya haram, maka jual beli tersebut tidak berkah. Dia menjual sesuatu yang halal, tapi cara dia menjual dengan dusta. Apalagi dostanya ditambahi wallah. Ya. Sudah dusta ditambahi dengan sumpah. Na'udzubillah. Di dalam hadis yang sahih, ketika penjual dan pembeli itu sama-sama jujur, apa kata Nabi? Penjual dan pembeli sama-sama jujur, transparan. Nabi mengatakan Allah akan berkahi jual beli keduanya. Kalau diberi barokah Pak, yang penjual sekalipun mendapatkan keuntungan yang sedikit, pembeli mendapatkan barangnya, insya Allah keduanya mendapatkan kebaikan dari apa yang mereka terima. Dan itulah kita lihat kenapa orang-orang tua kita, itu kalau kita lihat Pak, pekerjaannya itu biasa-biasa saja Pak, tapi bisa menafkahi 8-9 anaknya Pak. Harta itu seperti banyak, padahal kita lihat ya Allah jual. Yang sekarang itu kalau profesi itu sekarang mungkin, tapi kita lihat zaman sekarang, orang terkadang uang masuk di rekeningnya, tapi seperti tidak ada duit. Bayar ini susah, bayar itu susah. Isinya adalah mengeluh. Mungkin perlu dievaluasi. Jangan-jangan ada hal yang menyebabkan tidak adanya barakah dalam harta kita. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.